Mereka tertawa saat aku dipermalukan. Bukan sekali, tapi berkali-kali. Mertua dan iparku duduk berdampingan, seolah telah memenangkan permainan paling kejam, menjatuhkan seorang menantu yang mereka anggap lemah dan tak berarti. Di depan orang lain, mereka berpura-pura keluarga harmonis. Namun di balik pintu rumah, aku dihina, diremehkan, dan dijadikan kambing hitam atas semua masalah. Setiap air mataku dianggap drama. Setiap diamku dianggap pengakuan kalah. Mereka yakin aku akan bertahan, karena aku sabar, karena aku diam, karena aku selalu mengalah. Mereka tertawa lebih keras saat melihatku menunduk, yakin aku tak punya pilihan selain menerima semuanya. Tapi mereka lupa satu hal penting. Kesabaran memiliki batas, dan orang yang paling sering diremehkan seringkali menyimpan keputusan paling menentukan. Hari itu aku tidak berteriak. Aku tidak membalas. Aku hanya mengambil satu keputusan sunyi. Keputusan yang terlihat sederhana, tapi perlahan menghancurkan segalanya yang mereka banggakan. Sejak hari itu, tawa mereka menghilang, dan hidup mereka tak pernah benar-benar tenang lagi. Halo sahabat semua, terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk hadir di cerita kisah Fafa ini. Setiap cerita yang kami bagikan di sini bukan sekadar kisah fiksi atau drama semata, melainkan cermin dari banyak kenyataan hidup yang sering dialami, namun jarang berani diceritakan. Kisah hari ini adalah tentang kesabaran yang disalahartikan sebagai kelemahan, tentang diam yang dianggap sebagai ketakutan, dan tentang satu keputusan sunyi yang mampu mengubah segalanya. Mungkin saat mendengarkan cerita ini, ada di antara kalian yang merasa relate. Pernah diperlakukan tidak adil oleh keluarga sendiri, diremehkan oleh orang-orang terdekat, atau dipaksa bertahan demi sesuatu yang disebut keluarga. Jika iya, ketahuilah bahwa kamu tidak sendirian. Sebelum kita masuk lebih dalam, yuk kita ramaikan dulu kolom komentarnya, serta jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar sahabat Fafa tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Dukungan dari sahabat sangat membantu channel ini untuk terus berkembang dan menyajikan cerita-cerita menarik lainnya. Dan seperti biasa, Fafa mau absen nih. Coba tulis nama sahabat, asal kota, dan ketik kata hadir di kolom komentar bawah. Fafa pengen tahu, sahabat setia Fafa dari kota mana saja. Sudah siap sahabat? Sekarang, siapkan hati dan pikiran. Mari kita mulai kisahnya. Namaku Alia. Jika aku bisa memutar waktu, mungkin aku akan tetap jatuh cinta pada pria yang sama. Tapi aku akan berpikir 1000 kali sebelum masuk ke keluarganya. Aku menikah dengan Arman bukan karena harta, jabatan, atau status. Aku menikah karena keyakinan bahwa cinta yang tulus cukup untuk membangun rumah tangga. Saat itu aku benar-benar percaya, selama kami saling mencintai, sisanya bisa dihadapi bersama. Aku tahu sejak awal bahwa keluarganya sederhana. Rumah mereka tak besar, hidup mereka pun biasa saja. Tapi aku tidak pernah memandang itu sebagai kekurangan. Bagiku, keluarga adalah tempat pulang, bukan tempat pamer. Sayangnya sejak hari pertama aku menginjakan kaki sebagai menantu, aku merasakan sesuatu yang aneh. Bukan sambutan hangat, bukan pula pelukan keluarga baru. Yang aku rasakan justru tatapan, tajam, menilai, dan seolah sedang menghitung untung rugi kehadiranku. Mertuaku, seorang perempuan yang selalu tampak rapi dan berwibawa, menatapku dari ujung kepala sampai kaki. Bukan dengan senyum bangga, tapi dengan sorot mata yang membuatku merasa seperti barang yang baru saja dibeli, lalu disesali. "Ini yang kamu pilih," katanya pada Arman, tanpa berusaha mengecilkan suara. Aku tersenyum. Aku menunduk. Aku berpura-pura tidak mendengar. Saat itu aku belum tahu, kalimat sederhana itu adalah awal dari segalanya. Ipar-iparku pun tak jauh berbeda. Ada Dina, adik perempuan Arman yang sejak awal memasang senyum tipis.
senyum yang lebih mirip ejekan halus daripada keramahan. Setiap kali aku bicara, matanya mengamati, seolah mencari kesalahan sekecil apapun. Aku mencoba menjadi menantu yang baik. Aku bangun paling pagi untuk membantu di dapur. Aku membersihkan rumah tanpa diminta. Aku belajar menyesuaikan diri dengan kebiasaan mereka, meski seringkali bertentangan dengan caraku hidup selama ini. Aku ingin diterima. Tapi rupanya sekeras apapun aku berusaha, keputusannya sudah dibuat bahkan sebelum aku sempat membuktikan apapun. Aku bukan menantu yang mereka inginkan. Aku mulai sadar pelan-pelan. Dari hal-hal kecil yang tampak sepele, tapi terasa menusuk. Saat aku memasak, masakanku selalu dibandingkan dengan masakan Dina. Saat aku bicara, caraku dianggap terlalu pendiam, lalu di lain waktu justru dibilang sok bijak. Apapun yang kulakukan, selalu salah. Yang paling menyakitkan bukan kata-kata kasar, tapi nada merendahkan yang dibungkus seolah nasihat. Sebagai menantu, kamu harus tahu diri. Perempuan itu tugasnya mengalah. Kamu kan cuma ikut suami. Kalimat-kalimat itu diucapkan santai, tapi berulang. Dan setiap pengulangan, rasanya seperti sedikit demi sedikit mengikis harga diriku. Arman, suamiku, saat itu masih berdiri di tengah. Ia sering berkata, "Sabar ya, Mama memang begitu orangnya." Atau, "Namanya juga keluarga, jangan dibawa hati." Aku menuruti. Aku percaya. Aku pikir mungkin aku memang harus belajar lebih banyak. Mungkin ini fase penyesuaian. Mungkin nanti mereka akan melihat ketulusanku. Namun, yang tidak kusadari saat itu, kesabaranku justru dibaca sebagai kelemahan. Ada satu malam yang tidak akan pernah kulupakan. Aku baru selesai mencuci piring. Tangan masih basah. Tubuh lelah. Aku duduk di ruang tengah, berharap bisa sekedar beristirahat. Mertuaku masuk, melirik sekeliling, lalu berkata, "Rumah kok begini? Jadi menantu harus peka, padahal rumah bersih. Padahal tak ada yang berantakan." Aku ingin membela diri. Aku ingin bicara. Tapi suaraku tertahan di tenggorokan. Aku hanya mengangguk dan kembali berdiri. Dari sudut ruangan, Dina tertawa kecil. Saat itu aku belum menangis. Aku masih menahan. Aku terus meyakinkan diri bahwa semua ini akan berlalu. Bahwa dengan waktu, mereka akan berubah. Bahwa kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Aku tidak tahu bahwa aku sedang menanam kesabaran di tanah yang tidak pernah berniat menumbuhkan apapun selain rasa benci. Hari-hari berlalu. Aku mulai merasa asing di rumah sendiri. Setiap langkah terasa diawasi. Setiap kata terasa dinilai. Aku hidup dengan hati-hati, takut salah, takut dianggap kurang ajar. Dan di saat yang sama, aku mulai kehilangan diriku sendiri. Aku tidak lagi berani tertawa lepas. Tidak lagi berani berpendapat. Tidak lagi merasa aman. Tapi yang paling menyakitkan adalah kesadaran ini. Aku bukan dianggap keluarga. Aku hanya dianggap orang luar yang kebetulan tinggal di rumah mereka. Jika saja aku tahu bahwa inilah keluarga yang akan menertawakanku saat aku jatuh, mungkin sejak awal aku akan lebih berwaspada. Namun saat itu aku masih Alia yang percaya bahwa cinta cukup untuk melawan segalanya. Dan keyakinan itulah yang kelak hampir menghancurkanku sepenuhnya. Jika bab 1 adalah awal dari rasa asing, maka bab 2 adalah saat aku mulai benar-benar memahami satu hal. Tidak semua senyum berarti penerimaan. Di depan Arman, mertuaku selalu tampak ramah. Suaranya lembut, tutur katanya terjaga. Ia akan memanggilku dengan nada manis, seolah aku adalah menantu yang dibanggakan. Bahkan sesekali, ia menggenggam tanganku saat Arman melihat. "Sudah makan, Alia? Kamu jangan capek-capek ya." Namun, begitu Arman pergi, entah bekerja atau keluar sebentar, semua berubah. Wajah yang tadi penuh senyum mendadak datar. Nada suara mengeras, dan tatapan hangat itu menghilang begitu saja. Seolah-olah ada dua versi dirinya, dan aku hanya pantas mendapatkan versi yang paling dingin. Awalnya, aku mengira aku terlalu sensitif. Aku mencoba menenangkan diri. Aku berkata pada hatiku sendiri bahwa mungkin ini hanya salah paham. Mungkin aku perlu lebih kuat, lebih dewasa, lebih tahan banting.
Tapi hari demi hari, pola itu semakin jelas. Di depan keluarga besar, aku selalu dipuji. Menantuku ini pendiam, sopan, jarang macam-macam, cocok jadi istri. Namun setelah tamu pulang, kalimatnya berubah jadi sindiran. Perempuan itu jangan cuma bisa diam, tapi nggak peka. Kalau jadi istri harus tahu apa yang dikerjakan tanpa disuruh. Aku bingung, pendiam salah, bicara salah, berinisiatif salah, menunggu pun tetap salah. Aku hidup di ruang abu-abu, di mana apapun yang kulakukan selalu bisa diputar menjadi kesalahan. Yang paling lihai memainkan peran adalah Dina, iparku. Ia tahu betul bagaimana bersikap di depan Arman dan keluarga lain. Ia tertawa keras, bercanda, terlihat akrab denganku, bahkan sering merangkul pundakku di depan orang. "Kasihan ya Kak Alia, masih belajar jadi istri," katanya sambil tersenyum. Semua orang tertawa. Aku ikut tersenyum. Padahal di balik kalimat itu, ada makna yang jauh lebih tajam. Seolah aku ini anak kecil yang tak becus mengurus hidupnya sendiri. Saat hanya kami berdua, Dina berubah. Ia suka mengomentari caraku berpakaian. Terlalu sederhana, atau malah terlalu sok sederhana. Ia mengkritik caraku berbicara, caraku tertawa, bahkan caraku berjalan. Dan setiap kritik selalu dibungkus dengan kalimat yang terdengar seolah peduli. "Aku cuma ngingetin, Kak, biar Mama nggak makin ilfil." Ilfil, kata itu terus mengiang di kepalaku. Perlahan aku mulai menyadari bahwa aku sedang dijadikan objek latihan. Latihan untuk merendahkan tanpa terlihat jahat. Aku sering mendengar namaku disebut-sebut dari balik pintu. Suara mereka tak pernah cukup pelan, seolah mereka memang ingin aku tahu, tapi tak punya keberanian untuk membalas. Dia itu terlalu polos. Kayaknya nggak ngerti cara ambil hati orang tua. Pantas saja kelihatannya nggak punya pendirian. Aku berdiri di balik dinding. Tubuhku kaku. Setiap kata seperti memaku kakiku ke lantai. Aku ingin masuk. Ingin bertanya apa salahku. Ingin membela diri. Tapi lagi-lagi, aku memilih diam. Aku takut. Takut dianggap melawan. Takut dianggap durhaka. Takut Arman makin menjauh. Yang mereka tidak tahu, setiap diamku bukan karena aku setuju, melainkan karena aku kelelahan berperang sendirian. Aku mulai merasa tak aman di rumah sendiri. Aku berjalan pelan, berbicara seperlunya, tertawa sekadarnya. Aku selalu menimbang kata-kata sebelum keluar dari mulutku, seolah aku sedang hidup di ruang sidang tanpa pengacara. Setiap kali aku mencoba bercerita pada Arman, jawabannya hampir selalu sama. "Jangan dipikirkan. Kamu terlalu sensitif. Mereka nggak bermaksud jahat." Aku mengangguk. Aku kembali menelan semuanya. Aku tidak sadar bahwa di saat itu luka-luka kecil sedang menumpuk. Luka yang tidak berdarah tapi terus menggerogoti kepercayaan diriku. Suatu sore, aku menyajikan teh untuk mertua dan Dina. Tanpa sengaja, cangkir itu sedikit bergeser saat aku meletakkannya. Dina melirik lalu tertawa kecil. "Gitu aja nggak bisa rapi?" Mertuaku menambahkan, "Makanya jadi menantu itu harus sigap, jangan lelet." Aku minta maaf, padahal aku tidak merasa melakukan kesalahan besar. Sejak saat itu aku mulai sering mempertanyakan diriku sendiri. Apa aku benar-benar seburuk itu? Apa aku memang tidak pantas ada di keluarga ini? Aku menghilangkan rasa percaya diri sedikit demi sedikit. Aku mulai merasa keberadaanku hanya untuk diuji, dikritik, dan dijadikan bahan perbandingan. Namun yang paling menyakitkan adalah satu kesadaran pahit. Mereka tidak sedang mendidikku, melainkan sedang menyiapkan panggung untuk menjatuhkanku. Senyum-senyum palsu itu bukan tanda penerimaan, melainkan masker sebelum serangan. Dan tanpa kusadari, aku sudah berdiri terlalu lama di tengah permainan mereka. Tanpa pelindung, tanpa sekutu, dan tanpa tahu bahwa ini baru permulaan. Jika selama ini aku mengira semua yang terjadi hanyalah kesalahpahaman kecil, maka di bab inilah aku akhirnya sadar. Ada seseorang yang sengaja meniup api agar kebenciannya membesar. Orang itu adalah Dina. Sejak awal, Dina selalu tampil sebagai ipar yang ramah.
Ia tahu kapan harus tersenyum, kapan harus memeluk, dan kapan harus berpura-pura peduli. Di depan Arman, ia adalah adik manis yang selalu membelaku. Setidaknya, itulah yang terlihat. Kak Alia itu sebenarnya baik, cuma masih belajar. Katanya suatu hari, sambil menatapku dengan senyum tipis. Kalimat itu terdengar seperti pembelaan. Padahal sebenarnya, itu adalah cap. Cap bahwa aku tidak cukup. Cap bahwa aku selalu kurang. Cap bahwa aku pantas dinilai dan dikoreksi. Awalnya aku tidak menyadari permainan itu. Aku bahkan sempat bersyukur punya ipar yang kelihatannya mau menjembatani hubunganku dengan mertua. Aku polos. Aku percaya. Namun perlahan, aku mulai melihat polanya. Setiap kali aku dan mertua terlihat akur, Dina akan muncul dengan cerita kecil. Cerita yang tampaknya sepele, tapi selalu punya ujung tajam. "Mah, Kak Alia tadi bilang capek ngurus rumah sendirian," katanya suatu sore. Padahal aku tidak pernah berkata begitu. Aku hanya bilang lelah pada Dina sebagai sesama perempuan. Mertuaku langsung berubah wajah. Capek? Baru juga jadi menantu. Sejak hari itu, setiap kali aku terlihat lelah, aku dianggap mengeluh. Setiap helayan napasku terasa seperti kesalahan. Dina selalu tahu bagaimana menyelipkan kalimat beracun tanpa terlihat bersalah. Ia tidak pernah memfitnah secara terang-terangan. Ia hanya memutar arah cerita, menambahkan nada, mengurangi konteks. Dan hasilnya selalu sama. Aku terlihat buruk. Di lain waktu, Dina berkata pada Arman, "Kak Alia itu sebenarnya sensitif. Takut nanti mama tersinggung." Aku tahu itu karena Arman mulai menegurku. "Kamu jangan terlalu baper sama mama," katanya. Aku terdiam. Aku bahkan tidak tahu kapan aku terlihat baper. Setiap percakapan kecil yang kuanggap aman rupanya dijadikan senjata. Setiap keluh kesahku dipelintir menjadi sikap tak tahu diri. Aku mulai merasa diawasi, bahkan oleh orang yang kuanggap tempat berbagi. Dina bukan hanya memanaskan hubungan antara aku dan mertua. Ia juga perlahan merusak hubunganku dengan Arman. Ia sering mengajak Arman bicara berdua. Katanya soal keluarga, soal masa depan, soal aku. "Aku cuma takut Kak Alia nggak kuat hidup sama keluarga kita," katanya dengan nada prihatin. Dia kelihatannya sering tertekan. Arman pulang dengan wajah bingung, dan aku pulang dengan rasa bersalah yang tak ku mengerti asalnya. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah aku memang selemah itu? Apakah aku terlihat seperti beban? Yang lebih menyakitkan, Dina sering melakukannya sambil tertawa. Ia tampak menikmati perannya. Setiap kali aku ditegur, setiap kali aku dimarahi, aku bisa melihat sorot matanya. Puas. Seolah aku adalah proyek yang sedang ia kerjakan dengan rapi. Suatu hari aku mendengar sesuatu yang membuat dadaku sesak. Aku baru saja keluar dari kamar mandi. Langkahku terhenti di dekat dapur. Dari sana terdengar suara Dina dan mertuaku. Mereka tidak tahu aku ada di balik pintu. "Dia itu sok polos," kata Dina sambil tertawa kecil. Padahal aslinya licik. Hatiku seperti diremas. "Makanya aku bilang, Ma, perempuan kayak gitu harus dikerasin. Kalau enggak, nanti dia yang nginjek kita." Mertuaku mengangguk. "Iya, Mama juga ngerasa begitu." Aku menutup mulutku, agar tidak bersuara. Nafasku gemetar. Saat itu untuk pertama kalinya aku benar-benar mengerti. Mereka tidak pernah berniat menerimaku. Aku kembali ke kamar dengan langkah pelan. Aku duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke lantai. Kepalaku penuh pertanyaan, tapi tak ada jawaban yang menyenangkan. Sejak hari itu sikap Dina makin berani. Ia mulai mengoreksi aku di depan orang lain. Mulai menyindir tanpa malu. Mulai tertawa saat aku terlihat bingung atau salah tingkah. Dan yang paling kejam, ia selalu melakukannya dengan berkata, "Aku kan cuma bercanda."
Jika aku diam, aku dianggap lemah. Jika aku membela diri, aku dianggap sensitif. Aku terjebak. Dina juga mulai mengatur bagaimana orang lain melihat aku. Ia sering berkata pada keluarga besar, "Kak Alia itu orangnya susah diatur." Kalimat itu menyebar, dan tiba-tiba aku benar-benar diperlakukan seperti orang yang menyusahkan. Aku mencoba bicara pada Arman. Dengan hati-hati, aku ceritakan apa yang kurasakan. Tapi Dina sudah lebih dulu menanamkan ceritanya. "Kamu jangan kebanyakan mikir. Dina cuma mau bantu." Kata bantu itu terasa seperti tamparan. Aku sadar, aku sedang berhadapan dengan seseorang yang sangat pintar bermain peran. Dina tidak perlu mengotori tangannya. Ia hanya perlu membuat orang lain melakukannya untuknya. Dan perlahan, ia berhasil. Mertuaku semakin dingin, Arman semakin ragu, dan aku semakin sendirian. Aku mulai merasa seperti tamu tak terundang di hidupku sendiri. Setiap hari adalah ujian mental. Aku bangun dengan cemas, tidur dengan air mata yang disembunyikan di bantal. Namun di tengah semua itu, ada satu hal yang belum Dina ketahui. Aku mungkin diam, tapi aku tidak bodoh. Aku mulai mengamati, mendengarkan, mengingat setiap kata, setiap sikap, setiap kebohongan kecil yang ia lemparkan. Aku belum melawan, bukan karena takut, melainkan karena aku sedang belajar bagaimana api dinyalakan, agar kelak bisa kupadamkan dengan satu keputusan. Dan tanpa Dina sadari, permainan yang ia mulai dengan senyum dan tawa, perlahan mendekati titik di mana segalanya akan berbalik arah. Perubahan itu tidak datang sekaligus. Ia merayap pelan, seperti kabut tipis yang awalnya nyaris tak terlihat, sampai akhirnya menutup seluruh pandangan. Arman, lelaki yang dulu kupercaya sebagai tempat pulang, perlahan menjadi orang asing di rumah kami sendiri. Awalnya hanya nada suaranya. Dulu ia selalu memanggil namaku dengan lembut. Sekarang terdengar datar. Dulu ia mendengarkan ceritaku sampai selesai, sekarang sering memotong dengan satu kalimat pendek. "Sudahlah, jangan diperpanjang." Aku mencoba mengerti. Aku tahu ia berada di tengah, di antara istrinya dan keluarganya. Aku tahu itu tidak mudah. Maka lagi-lagi, aku memilih diam. Aku menelan kecewa itu sendirian. Namun diamku kembali disalahartikan. Setiap kali ada masalah kecil di rumah, Arman mulai bertanya dengan nada yang berbeda. "Kamu ngomong apa ke Dina? Kamu bikin mama tersinggung ya?" Pertanyaan-pertanyaan itu seperti pisau kecil. Tidak langsung melukai, tapi cukup tajam untuk membuatku berdarah pelan-pelan. Aku mencoba menjelaskan, dengan hati-hati, tanpa emosi. Tapi sebelum ceritaku selesai, ia sudah menarik kesimpulan. "Dina nggak mungkin bohong. Mama cuma pengen yang terbaik." Dan aku, seolah otomatis berada di posisi yang salah. Aku mulai merasa harus membela diri di rumah sendiri. Setiap kata yang keluar dari mulutku terasa seperti pembelaan di ruang pengadilan. Sementara Arman duduk sebagai hakim yang sudah punya putusan. Yang paling menyakitkan adalah saat ia mulai membandingkanku. "Kamu harusnya bisa kayak Dina, lebih peka. Kamu terlalu kaku, Alia." Aku terdiam. Bukan karena aku tak punya jawaban, melainkan karena aku tak pernah menyangka orang yang kucintai bisa mengucapkan itu tanpa ragu. Malam-malam kami berubah. Dulu kami berbincang sebelum tidur. Sekarang Arman lebih sering sibuk dengan ponselnya. Jika aku mencoba mendekat, ia justru menghela nafas panjang. "Kamu capek ya?" tanyaku suatu malam. "Capek pulang, capek mikir." Jawabnya singkat. Aku tahu, mikir itu bukan tentang pekerjaan. Itu tentang aku. Aku mulai merasa kehadiranku bukan lagi pelengkap hidupnya, tapi beban yang harus ia toleransi. Suatu hari, pertengkaran pertama kami terjadi. Pertengkaran yang benar-benar pertengkaran, bukan sekadar beda pendapat. Aku memberanikan diri berkata, "Aku capek terus disalahkan." Arman terdiam sesaat, lalu berkata dengan suara dingin, "Kamu capek
Kamu pikir aku nggak capek ngadepin kamu dan keluargaku? Kalimat itu memukulku keras. Untuk pertama kalinya, aku sadar. Ia tidak lagi berdiri bersamaku. Ia sedang berdiri berhadapan denganku. Sejak hari itu Arman mulai lebih sering pulang larut. Jika aku tanya, jawabannya selalu singkat. Jika aku tanya terlalu banyak, ia kesal. Kamu tuh kenapa jadi ribet? Ribet. Aku yang berusaha bertahan disebut ribet. Aku mulai mempertanyakan diriku sendiri. Apakah aku terlalu menuntut? Apakah aku egois? Apakah aku harusnya lebih kuat? Aku mencoba memperbaiki semuanya. Aku lebih diam, lebih mengalah, lebih berusaha menyenangkan semua orang. Aku berharap jika aku cukup sabar, Arman akan melihat ketulusanku lagi. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Kesabaranku membuat mereka semakin berani. Arman mulai menegurku di depan mertuaku. Mulai membelaku setengah hati. Mulai berkata, "Sudahlah, Alia minta maaf saja." Padahal aku tidak tahu apa kesalahanku. Suatu sore mertuaku berkata dengan nada tinggi, "Didikan orang tuanya begini, pantas saja." Aku menoleh ke Arman. Aku menunggu. Aku berharap. Tapi ia hanya diam. Diamnya lebih menyakitkan daripada 1000 kata kasar. Malam itu aku menangis di kamar mandi. Memeluk lututku sendiri agar suaraku tak terdengar. Aku menangis bukan karena dimarahi, tapi karena kehilangan suami saat ia masih ada di hadapanku. Aku merasa sendirian, meski berstatus istri. Hari demi hari jarak di antara kami makin lebar. Aku berhenti bercerita, aku berhenti berharap. Aku hidup seperti bayangan di rumah itu. Ada tapi tidak dianggap. Arman mulai berkata, "Kamu harus lebih mengerti posisi aku." Tapi siapa yang mengerti posisiku? Aku perempuan yang meninggalkan keluarganya untuk menikah. Aku istri yang seharusnya dilindungi. Namun aku berdiri sendirian di rumah yang kusebut keluarga. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, dengan suara yang nyaris putus asa. Jika suamiku saja tidak lagi mempercayaiku, lalu siapa? Perubahan Arman bukan hanya membuatku terluka. Ia menghancurkan sisa keyakinanku bahwa pernikahan ini bisa diselamatkan. Dan di titik itu, tanpa ada yang menyadarinya, aku mulai menarik diriku sendiri. Bukan karena aku menyerah, melainkan karena hatiku sedang bersiap menghadapi sesuatu yang lebih besar. Aku belum tahu apa itu. Tapi satu hal pasti, perempuan yang terus disalahkan, cepat atau lambat, akan berhenti meminta pengertian. Dan saat itulah, semuanya mulai menuju akhir yang tak mereka bayangkan. Jika selama ini aku masih bisa menangis diam-diam di balik pintu kamar, maka hari itu air mataku dipaksa jatuh di hadapan semua orang. Hari itu adalah acara keluarga besar, bukan acara kecil, bukan pertemuan biasa. Rumah mertua dipenuhi sanak saudara, tawa, obrolan, dan suara piring saling bersahutan. Semua tampak seperti keluarga besar yang hangat, keluarga yang dari luar terlihat sempurna. Dan di tengah keramaian itu, aku berdiri sendirian. Sejak pagi aku sudah sibuk membantu, menyiapkan makanan, menyajikan minuman, memastikan semuanya rapi. Tidak ada yang memintaku secara langsung, tapi aku tahu jika aku diam saja, itu akan jadi bahan gunjingan baru. Dasar menantu malas, aku tidak mau memberi mereka bahan. Namun sekeras apapun aku berusaha, hari itu memang sudah disiapkan untuk menjatuhkanku. Aku baru saja selesai mengantar minuman ke ruang tamu ketika Dina berdiri dan berkata dengan suara cukup keras, "Kak Alia, tolong ambilin lagi teh buat om-om ya." Nada suaranya manis, tapi matanya menantang. Aku mengangguk dan berjalan ke dapur. Saat kembali, aku merasakan suasana yang aneh. Percakapan terhenti. Beberapa pasang mata menatapku, lalu saling bertukar pandang. Aku belum sempat duduk ketika mertuaku berdiri.
Sekalian saja, katanya sambil melipat tangan di dada, biar semua dengar. Dadaku langsung berdebar. Aku menoleh ke Arman. Ia menghindari tatapanku. Sebagai menantu, kamu itu harus tahu diri. Jangan merasa paling capek, paling benar, paling tersakiti. Suasana sunyi. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Aku ingin bicara. Aku ingin bertanya, apa salahku? Tapi kata-kata itu tak sempat keluar. Di rumah ini, katanya lagi, kami mendidik perempuan untuk kuat, bukan untuk mengeluh. Beberapa orang mengangguk, beberapa tersenyum simpul. Dan Dina menunduk, pura-pura prihatin. Aku berdiri di sana seperti patung. Tanganku dingin, kakiku gemetar. Ada menantu yang baru sedikit diuji sudah merasa jadi korban. Aku tahu, itu aku. Aku melihat sekeliling, tak ada satupun yang berdiri membelaku. Aku menoleh lagi ke Arman. Mataku memohon. Bukan pembelaan, hanya satu kalimat kecil, "Sudah, Mah." Tapi Arman diam. Diamnya adalah keputusan. Dan disitulah aku hancur. Kalau tidak sanggup, jangan bawa-bawa nama keluarga kami. Kalimat itu seperti palu terakhir, menghancurkan sisa harga diriku di depan semua orang. Aku menunduk, air mataku jatuh ke lantai. Aku tidak ingat siapa yang tertawa kecil, siapa yang berbisik-bisik. Yang aku ingat hanya satu hal, aku dipermalukan, tanpa melakukan kejahatan apapun. Aku berjalan ke kamar dengan langkah pelan. Di belakangku, suara percakapan kembali ramai, seolah tak ada apa-apa yang baru saja dihancurkan. Di dalam kamar, aku duduk di tepi ranjang. Tangisku pecah. Bukan isak keras, tapi tangis tercekik. Tangis orang yang sudah terlalu lama menahan diri. Beberapa menit kemudian, Arman masuk. "Kamu kenapa sih?" katanya pelan, tapi terdengar kesal. Aku menatapnya dengan mata sembab. "Kamu dengar semua itu dan kamu diam." Arman menghela nafas. "Kamu gak usah lebay. Mama cuma ngomong di depan keluarga." "Jadi itu wajar?" tanyaku gemetar. "Dipermalukan?" "Kamu harus ngerti, itu keluarga aku." Aku tersenyum pahit. Lalu aku sadar, aku bukan termasuk di dalamnya. Hari itu aku tidak melawan. Aku tidak membalas. Aku tidak kabur. Aku hanya diam. Tapi bukan diam yang sama seperti sebelumnya. Untuk pertama kalinya, aku berhenti berharap pada siapapun di rumah itu. Aku berhenti berharap pada mertua, berhenti berharap pada ipar, dan yang paling menyakitkan, aku berhenti berharap pada suamiku sendiri. Malam itu, aku berdiri di depan cermin. Wajahku pucat, mataku bengkak. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang berubah. Bukan kemarahan, bukan dendam, melainkan kejernihan. Aku akhirnya mengerti satu hal penting. Aku tidak sedang gagal menjadi menantu. Aku sedang berada di tempat yang salah, bersama orang-orang yang salah. Dan sejak hari itu, setiap tawa mereka tidak lagi melukaiku. Karena jauh di dalam diriku, sesuatu telah mati, dan sesuatu yang lain mulai bangkit. Malam itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Bukan karena tak ada suara, tapi karena hatiku sudah terlalu lelah untuk bereaksi. Aku duduk di tepi ranjang, memeluk lututku sendiri. Tangisku sudah habis. Air mata yang keluar sebelumnya seakan membawa pergi seluruh harapan yang pernah kutitipkan pada rumah ini. Untuk pertama kalinya sejak aku menikah, aku tidak lagi bertanya, apa salahku? Pertanyaan itu mati begitu saja. Aku mulai bertanya hal yang berbeda. Sampai kapan aku mau hidup seperti ini? Arman tidur membelakangiku malam itu.
Tidak ada percakapan, tidak ada penjelasan, tidak ada pelukan. Seolah apa yang terjadi siang tadi bukanlah kehancuran harga diriku, melainkan gangguan kecil yang tak perlu dibahas. Aku menatap punggungnya lama, dan disitulah aku sadar, aku benar-benar sendirian. Pagi harinya, aku bangun lebih awal. Bukan karena rajin, tapi karena aku tidak bisa tidur lagi. Kepalaku penuh, tapi pikiranku justru terasa jernih. Aneh, biasanya aku bangun dengan cemas. Kali ini tidak. Aku duduk di meja dapur, menatap secangkir teh yang sudah dingin. Di sekelilingku, rumah ini masih sama. Tapi aku tahu, aku yang berbeda. Aku tidak lagi ingin menjelaskan diriku pada siapapun. Tidak lagi ingin membuktikan apa-apa. Tidak lagi ingin berjuang agar diterima. Bukan karena aku menyerah, melainkan karena aku akhirnya mengerti. Aku mengingat kembali semua yang telah kulalui. Tatapan sinis, senyum palsu, kalimat-kalimat yang merendahkan, diamnya suamiku, tawa iparku, cara mereka selalu yakin aku akan tetap bertahan. Dan disitulah aku menemukan kebenaran yang pahit. Mereka berani karena mereka merasa aman. Aman karena aku diam. Aman karena aku mengalah. Aman karena aku menanggung semuanya sendirian. Kesabaranku bukan dihargai, ia dimanfaatkan. Hari-hari berikutnya, aku tetap menjalani rutinitas. Aku memasak, aku membersihkan rumah, aku menyapa dengan sopan. Dari luar, aku terlihat sama seperti Alia yang dulu. Tapi di dalam, aku mulai menarik diriku sendiri. Aku berhenti curhat pada Dina, berhenti berharap pada mertua, dan perlahan berhenti menjadikan Arman sebagai tempat sandaran emosional. Aku mulai menyimpan energiku untuk diriku sendiri. Di malam hari, saat semua terlelap, aku duduk sendirian dengan ponsel di tangan. Aku membuka catatan kecil yang selama ini tak pernah kusentuh. Aku menuliskan apa saja yang kulakukan di rumah itu, apa saja yang kuurus, apa saja yang selama ini kupegang, tanpa pernah mereka sadari. Tagihan, urusan administrasi, kontak relasi, hal-hal kecil yang tampak sepele, tapi jika hilang, akan terasa. Aku tidak sedang merencanakan balas dendam, aku hanya sedang menghitung kembali hidupku. Aku mulai menyadari, selama ini aku terlalu sibuk menjaga perasaan orang lain, sampai lupa menjaga diriku sendiri. Aku hidup berdasarkan ekspektasi, bukan pilihan. Dan untuk pertama kalinya, aku memilih untuk berhenti memberi tanpa diminta, tanpa dihargai. Jika dulu aku sigap sebelum diminta, kini aku menunggu. Jika dulu aku menawarkan bantuan, kini aku diam. Jika dulu aku menambal kekurangan, kini aku membiarkannya terlihat. Tidak ada drama, tidak ada pertengkaran, hanya jarak yang pelan-pelan tercipta. Aku melihat kebingungan di wajah mertua ketika beberapa urusan tidak lagi berjalan mulus. Aku melihat Dina mulai gelisah saat tak ada lagi tempat menitipkan ceritanya. Aku melihat Arman mulai bertanya-tanya, bukan padaku, tapi pada keadaan. Namun aku tetap tenang. Malam-malamku berubah. Aku tidak lagi menangis. Aku justru tidur lebih nyenyak, karena hatiku sudah tidak bergantung pada penerimaan siapapun. Aku mulai kembali mengenali diriku sendiri. Perempuan yang dulu percaya diri, perempuan yang punya batas, perempuan yang tahu kapan harus bertahan, dan kapan harus melangkah pergi. Suatu malam, Arman bertanya, "Kamu kenapa akhir-akhir ini beda?" Aku menatapnya. Lama. "Beda bagaimana?" "Kamu dingin." Aku tersenyum kecil. "Mungkin aku cuma capek." Ia mengangguk. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa perlu menjelaskan lebih jauh. Aku tahu perubahan terbesarku bukan pada sikap, tapi pada keputusan di dalam hati. Keputusan untuk tidak lagi mengorbankan diriku demi orang-orang yang tak pernah berniat melindungiku. Aku tidak sedang melawan,
aku sedang bersiap. Bersiap akan menerima apapun yang akan datang. Bersiap jika harus pergi. Bersiap jika harus memilih diriku sendiri. Karena di titik itu, aku akhirnya mengerti satu hal yang selama ini tak pernah diajarkan padaku. Kesabaran bukan berarti membiarkan diri diinjak. Dan diam tidak selalu berarti kalah. Kadang, diam adalah fase paling berbahaya. Karena di sanalah seseorang berhenti berharap dan mulai mengambil keputusan yang tak bisa ditarik kembali. Dan tanpa seorang pun menyadarinya, malam-malam sunyi itu telah mengubahku sepenuhnya. Bab berikutnya bukan lagi tentang bagaimana aku disakiti, melainkan tentang bagaimana satu keputusan kecil perlahan membuat mereka kehilangan kendali. Hari itu, aku bangun dengan rasa tenang yang belum pernah kurasakan selama bertahun-tahun. Tenang bukan karena aku bahagia, tapi karena aku sadar satu hal. Aku tidak lagi tergantung pada persetujuan mereka. Aku sudah lama menganalisis setiap langkah, setiap kata, dan setiap perilaku yang mereka lakukan. Aku tahu bahwa kesabaran yang kulalui bukanlah tanda kekalahan. Ini adalah kesempatan untuk mengambil kendali, bukan dengan teriakan atau konfrontasi, melainkan dengan keputusan yang diam-diam menghancurkan fondasi mereka. Aku mulai dengan hal kecil, bukan dengan gertakan atau balas dendam langsung, tapi dengan menarik diri dari semua peran yang selama ini kusebut kewajiban. Pertama, urusan rumah tangga. Selama ini, aku yang mengatur jadwal belanja, mengurus tagihan listrik dan air, bahkan membayar cicilan kredit yang tidak pernah dibicarakan pada Arman. Semua itu kulakukan diam-diam, agar mereka tidak merasa terbebani. Hari itu, aku berhenti. Aku tidak mengumumkannya, hanya saja membiarkan hal-hal berjalan sendiri. Tagihan mulai menumpuk, kebutuhan rumah tidak lagi teratur, dan yang mereka rasakan pertama kali bukan kekacauan, tapi kebingungan dan panik. Dina segera menyadari ada yang berbeda. Ia mencoba memanggilku untuk bertanya. "Kak Alia, kenapa kemarin belum bayar listrik? Kenapa belanjaan belum diurus?" Aku tersenyum titis. "Maaf, aku pikir kali ini Mama bisa coba urus sendiri." Matanya membesar. Ia mencoba tersenyum, tapi wajahnya berubah saat menyadari konsekuensinya. Mereka baru sadar bahwa selama ini semua aturan rumah tangga tergantung padaku. Segala sesuatu yang mereka anggap biasa, sebenarnya aku yang menopang. Arman mulai memperhatikan juga. Ia tidak berkata banyak, tapi sorot matanya mengungkapkan pertanyaan. Kenapa Alia tiba-tiba diam? Kenapa tidak lagi sigap seperti biasanya? Aku tetap diam. Aku membiarkan pertanyaan itu menggantung. Aku membiarkan ketergantungan mereka mulai terasa. Hari demi hari, aku menahan diri untuk tidak menolong mereka secara diam-diam. Aku tidak mencampuri urusan mereka. Aku tidak membela diri saat mereka saling mengeluh tentang aku di depan Arman. Aku tidak lagi menutupi kesalahan mereka atau menanggung masalah yang bukan urusanku. Hasilnya, luar biasa. Mertuaku mulai kewalahan. Ia panik karena urusan yang biasanya lancar, kini kacau. Tagihan telat, makanan kurang, jadwal keluarga berantakan. Ia mulai menyadari satu fakta yang selama ini tak pernah difikirkan. Tanpa aku, semuanya tidak berjalan. Dina? Ia mulai menggerutu di belakang pintu. Tidak ada lagi senyum manis dan kalimat bercanda yang menyembunyikan niat jahat. Ia mulai frustrasi saat segala sesuatu yang biasa ia manipulasi, kini tidak lagi diurus olehku. Ia mencoba menyabotase, mencoba menekan aku, tapi aku tetap diam. Senyumku tetap tenang. Tidak ada kemarahan, tidak ada emosi. Hanya ketenangan yang menusuk. Arman akhirnya mulai curiga. Ia datang dan bertanya, "Kamu kenapa, Alia? Kenapa semua berbeda?" Aku menatapnya lama, tanpa menjawab. Aku ingin ia merasakan apa yang kurasakan bertahun-tahun, ketidakpastian, kebingungan, kehilangan arah. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan keheningan dan perubahan sikapku. Yang paling menakjubkan adalah efek domino terhadap Dina dan mertuaku.
Mereka mulai bertengkar satu sama lain. "Kenapa Alia nggak bantu kita?" tanya mertua. Suara mulai meninggi. "Kamu bilang aku harus lebih tegas. Aku sudah tegas, tapi dia masih nggak bergerak," balas Dina. Mereka tidak menyadari bahwa satu keputusan sederhana, berhenti mengurus semua, telah membuat mereka kehilangan kendali. Semua tawa palsu, ejekan dan manipulasi mereka yang selama ini ia lakukan, kini berbalik terhadap mereka sendiri. Aku tetap diam. Aku tetap tersenyum tipis di tempatku. Tidak ada teriakan, tidak ada pengaduan. Hanya ketenangan yang membuat mereka panik, frustrasi, dan mulai mempertanyakan siapa yang sebenarnya di pihak mereka. Aku juga mulai menyusun strategi lebih besar. Bukan untuk balas dendam, bukan untuk membuat mereka menderita, tapi untuk membuat mereka menyadari satu fakta penting. Segala sesuatu yang mereka anggap remeh, aku yang menanggungnya. Segala hal yang mereka sebut kekuatan mereka, aku yang menopangnya. Dan segala ejekan dan manipulasi mereka, aku yang bersabar menahan semuanya sampai sekarang. Dan di tengah kesunyian itu, satu keputusan muncul. Aku akan tidak lagi menjadi fondasi mereka. Aku akan membiarkan mereka merasakan akibat dari keserakahan, ego, dan kebencian mereka sendiri. Aku akan tetap berada di sisiku sendiri, menatap dunia dari luar konflik mereka dengan ketenangan yang mematikan. Mereka tidak menyadari satu hal. Aku diam bukan karena kalah, tapi karena aku sedang merencanakan akhir yang tidak mereka bayangkan. Dan perlahan, mereka mulai kehilangan kendali. Tanpa aku harus mengangkat suara, tanpa aku harus membalas ejekan. Cukup satu keputusan sederhana, diam dan mundur dari semua peran yang selama ini kusebut kewajiban. Di titik ini, semuanya mulai bergeser. Segala tawa palsu, ejekan dan manipulasi mereka kini berubah menjadi kecemasan, frustrasi, dan keraguan. Dan aku tetap tersenyum tipis. Diamku adalah kekuatan. Keputusan sunyiku adalah senjata. Dan dari sini, perlahan mereka akan merasakan efek dari setiap luka yang pernah mereka ciptakan padaku. Hari-hari berikutnya membawa suasana yang sama sekali berbeda di rumah mertua. Apa yang dulu tampak lancar, rapi, dan terkendali, kini mulai goyah. Bukan karena aku berteriak, bukan karena aku menyerang, tetapi karena aku diam dan berhenti menjadi fondasi yang selama ini menopang semuanya. Mertuaku mulai terlihat gelisah. Biasanya ia berjalan dengan percaya diri, mengatur segala hal seolah seluruh rumah ini miliknya. Sekarang, langkahnya menjadi cepat tetapi penuh kebingungan. Ia memanggil Dina berkali-kali, mengulang-ulang pertanyaan yang seharusnya mudah diurus. Kenapa tagihan listrik belum dibayar? Kenapa belanjaan belum lengkap? Kenapa semua berantakan? Dina, yang selama ini selalu menertawakan ketidakmampuanku, kini terlihat panik. Ia mencoba tersenyum tipis, mencoba menghibur mertua dengan kalimat manis, tapi setiap kata yang keluar tampak dipaksakan. Ia tidak lagi bisa menutupi kepanikan yang menggerogoti kepercayaan dirinya. Aku menyaksikan semuanya dari jarak aman. Aku masih melakukan kewajiban yang benar-benar aku pilih, bukan yang selama ini dipaksakan pada diriku. Aku tidak melawan mereka, tidak membalas ejekan, tidak bahkan memperlihatkan kesedihan. Aku hanya diam, dan diam itu mematikan. Arman mulai memperhatikan perubahan ini. Di awal, ia bingung. "Kamu kenapa, Alia? Kenapa sekarang berbeda?" Tanyanya setengah heran, setengah khawatir. Aku menatapnya, tanpa jawaban. Aku tidak perlu kata-kata. Diamku adalah pelajaran yang tidak bisa diajarkan dengan kata-kata. Seiring waktu, ketidakmampuan mertua dan Dina mengelola rumah sendiri mulai menjadi nyata. Tagihan listrik menumpuk, belanjaan tidak lengkap. Tamu yang biasanya disambut hangat mulai mengeluh karena makanan tidak siap tepat waktu. Hanya satu hal yang selalu terjaga, ketenangan dan kebersihanku sendiri. Di sini efek domino mulai bekerja. Mertuaku yang biasanya dominan mulai terlihat tertekan dan kehilangan kendali. Ia menatap Dina dengan wajah penuh pertanyaan. Dina mencoba mengingat semua keluhan yang selama ini ia buat tentangku.
Ia mencoba membela diri, tetapi semakin ia mencoba, semakin ia tersandung sendiri. Dan Arman mulai gelisah. Ia mulai sadar bahwa selama ini ia terlalu percaya pada kata-kata keluarga, terlalu cepat menilai tanpa melihat fakta sebenarnya. Ia mulai bertanya-tanya tentang semua peristiwa yang membuatku dipermalukan, tentang semua kritik yang terimaku, tentang semua ejekan yang tersembunyi di balik tawa. Sementara itu, aku tetap diam. Aku tidak menunjukkan kemenangan, tidak menunjukkan kebahagiaan. Aku tetap melanjutkan hidupku, menjalani rutinitas yang benar-benar aku pilih sendiri. Aku tetap tersenyum tipis, menjaga ketenangan yang kontras dengan kekacauan di sekitar mereka. Suatu sore, Dina mencoba mengadu pada Arman. Kamu lihat, Kak Alia sekarang berubah. Semua kacau karena dia diam, tidak mengurus apapun. Arman menatapku lama. Aku tetap diam, memandang keluar jendela, dengan ketenangan yang menusuk. Dan untuk pertama kalinya, Arman mulai mempertanyakan klaim Dina. Ia mulai berpikir, mungkin selama ini ia salah menilai. Mertuaku yang biasanya tegas mulai sering mengeluh sendirian di kamar. Ia mengomel tentang rumah yang berantakan, tentang urusan yang menumpuk, tentang rasa frustasi yang baru ia rasakan. Aku hanya mendengar dari jauh. Tidak ada kata-kata dari mulutku, tapi efeknya sudah bekerja. Mereka merasakan apa yang aku rasakan bertahun-tahun. Ketidakadilan, kebingungan, dan kehilangan kendali. Dina mulai panik. Ia mencoba menekan aku dengan komentar halus, menyindir dengan kalimat seakan bercanda. Tapi aku tetap tenang. Senyum tipisku, ketenanganku, diamku, semua itu membuatnya frustasi. Ia mulai menyadari satu hal penting. Selama ini, ia memanfaatkan kelemahanku. Sekarang, kelemahanku bukan lagi terlihat. Kekuatan terbesarku adalah ketenangan dan kontrol diriku sendiri. Arman mulai mengambil jarak, tetapi berbeda dari sebelumnya. Ia tidak lagi mendukung mertua dan Dina sepenuhnya. Karena diam-diam, ia mulai menyadari bahwa selama ini aku tidak pernah salah. Ia mulai menilai sendiri, dan pertanyaan-pertanyaan tentang kebenaran mulai muncul di halanya. Sebuah pergeseran halus tapi signifikan. Di titik ini, Alia mulai memanipulasi efek diamnya dengan strategi yang lebih besar. Ia mulai menahan bantuan kecil yang selama ini dianggap remeh tapi krusial. Menata dokumen penting, membayar beberapa tagihan tersembunyi, mengingatkan jadwal keluarga. Setiap kali ia memilih tidak bergerak, efeknya langsung terasa. Mereka mulai bertengkar sendiri, panik dan mencari solusi dengan cara yang salah. Satu persatu, tawa mereka hilang. Yang dulunya terdengar riang, kini digantikan dengan panik dan frustasi. Yang dulunya penuh ejekan, kini menjadi keraguan diri sendiri. Dan Alia tetap diam. Diamnya bukan pasif. Diamnya adalah senjata yang paling mematikan. Mereka baru menyadari satu hal yang Alia tahu sejak awal. Selama ini semua kekuatan mereka adalah ilusi. Segala kontrol yang mereka pikir miliki ternyata bergantung pada Alia. Dan sekarang, Alia memilih untuk tidak menopang mereka lagi. Dan yang paling penting, Alia tidak marah, tidak membalas, tidak berteriak. Ia hanya tetap tenang, rapi dan bersih, membiarkan rumah dan keluarga itu goyah sendiri hingga mereka merasakan akibat dari tindakan mereka sendiri. Di bab ini, semuanya mulai terasa. Mertua kehilangan kendali, Dina mulai panik dan frustasi. Arman mulai sadar bahwa penilaiannya selama ini salah. Alia tetap tenang, memegang kendali penuh atas satu hal yang paling berharga, dirinya sendiri. Dan Alia tahu, ini baru permulaan. Efek dari keputusan sunyinya akan terus berkembang hingga satu titik di mana mereka benar-benar kehilangan pijakan. Senyum mereka yang dulu menusuk kini mulai pudar. Dan Alia, ia tetap berdiri, diam, dan menunggu saat yang tepat untuk menyelesaikan semuanya. Sejak aku mulai diam dan berhenti menjadi fondasi yang menopang rumah ini, efek domino mulai bergerak cepat. Lebih cepat daripada yang pernah kulakukan atau bahkan bayangkan. Mertuaku, yang dulu selalu percaya diri dan dominan, kini mulai terlihat rapuh. Ia mencoba mengatur rumah dengan caranya sendiri, namun setiap langkah yang ia ambil salah. Tagihan listrik terlambat,
belanjaan tidak lengkap, dan tamu yang datang mulai mengeluh. Ia mulai menyalahkan Dina, dan Dina mulai menyalahkan dirinya sendiri. Seolah semua kekacauan ini adalah kutukan yang dilemparkan padanya, padahal sebenarnya semuanya adalah akibat diamku yang cerdas. Aku tetap diam, tetap rapih, tetap tersenyum tipis. Diamku bukan pasif, tapi strategi mematikan. Aku tidak perlu berteriak, karena efek dari satu keputusan kecilku, menarik diri dari peran yang selama ini kulekatkan, sudah cukup untuk menghancurkan fondasi mereka. Arman mulai menyadari hal ini. Ia melihat perubahan, mulai menilai ulang setiap kritik, ejekan dan manipulasi yang selama ini ia dengar. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah Alia benar-benar salah? Atau selama ini aku yang buta? Suatu malam, pertengkaran besar terjadi di ruang tamu. Dina, panik karena segala urusan rumah berantakan, mulai menyalahkan mertua. "Ma, kenapa harus biarkan Alia melakukan semua sendiri? Sekarang semua kacau." Mertuaku membalas dengan nada tinggi. "Dia itu harusnya tahu tempatnya. Aku sudah sering menegur." Dina menjerit, frustasi, hampir menangis. "Tapi Mah, sekarang semuanya salah. Aku nggak bisa mengurus semuanya sendiri." Arman duduk di kursi, menunduk, menyadari semuanya. Ia tidak marah, tidak membela, tapi diamnya penuh kebingungan. Ia mulai menyadari satu fakta yang selama ini ia abaikan. Alia bukan masalahnya. Selama ini, Alialah yang menahan mereka tetap terlihat baik. Aku duduk di sudut ruangan, diam, memperhatikan semuanya dengan tenang. Aku tidak perlu menegur, tidak perlu membela diri. Diamku adalah senjata paling mematikan. Aku membiarkan mereka merasakan ketidakmampuan, frustasi dan kehancuran yang selama ini kusembunyikan dengan kesabaran. Dina mulai gelisah. Ia mencoba menekan aku dengan komentar kecil. "Kamu tahu kan, Alia, semua ini salahmu karena kamu nggak membantu." Aku tersenyum tipis, tetap diam. Senyumku bukan ketakutan, bukan dendam, tapi ketenangan penuh kendali. Dina merasa kalah sebelum bertanding. Ia mencoba menggerakkan Arman, namun Arman kini mulai berpikir sendiri. Ia mulai mempertanyakan semua klaim Dina selama ini. Hari demi hari, mereka semakin kehilangan pijakan. Mertua mulai sering mengeluh di kamar, sendirian, mempertanyakan keputusan hidup mereka sendiri. Dina mulai gelisah, sering mondar-mandir, mengulang-ulang kata-kata yang dulu ia lemparkan padaku dengan ejekan. Dan aku tetap tenang, rapih, dan tidak pernah membiarkan satu pun emosi keluar. Aku mulai mengambil langkah lebih jauh, bukan dengan kekerasan, bukan dengan teriakan, tetapi dengan mengambil kendali perlahan. Aku mulai mengurus urusan yang benar-benar penting bagi diriku sendiri, seperti catatan keuangan dan dokumen penting, tanpa memberitahu mereka. Aku mulai menyusun strategi agar ketika saatnya tiba, mereka menyadari satu hal yang pahit. Segala kekuatan dan kontrol yang mereka kira mereka miliki selama ini bergantung padaku, dan sekarang aku memilih untuk tidak menopang mereka. Efeknya perlahan terlihat. Mertuaku mulai terlihat panik, bingung, dan frustasi karena semua yang biasanya lancar kini berantakan. Dina mulai kehilangan ketenangan. Wajahnya sering pucat, gerakannya tegang, dan kalimat-kalimatnya terdengar tergesa. Arman mulai mempertanyakan posisinya sendiri, mulai menilai ulang semua klaim dan kritik yang selama ini ia dengar. Suatu sore, aku menyaksikan Dina hampir menangis di dapur. "Kamu ngerti nggak sih, Alia?" katanya setengah berteriak, setengah memelas. "Tadi tamu komplain, belanjaan nggak lengkap, semua karena kamu diam." Aku tetap tenang, aku tidak menjawab. Aku tahu satu hal, ketenangan ini lebih mematikan daripada kata-kata apapun. Dina mulai menyadari bahwa selama ini ia memanfaatkan kelemahanku, dan sekarang kelemahanku bukan lagi terlihat. Arman akhirnya mulai berbicara kepadaku dengan nada berbeda. "Kamu nggak marah?" tanyanya pelan. Aku menatapnya lama. Marah tidak menyelesaikan apa-apa, dan dalam satu kalimat itu,
Aku memberitahunya bahwa aku tidak lagi menjadi korban, bahwa aku mengambil kendali atas hidupku sendiri dan aku tidak akan tergantung pada siapapun. Hari berikutnya, rumah menjadi medan konflik internal mereka sendiri. Setiap pertengkaran Dina dengan mertua, setiap rasa frustasi mertua karena ketidakmampuan mengelola rumah, setiap kebingungan Arman karena ia tidak tahu siapa yang benar, semua itu adalah efek dari satu keputusan sederhana, diam dan menarik diri. Aku tetap diam, aku tetap tersenyum tipis, aku tetap menjalani hidupku, tapi bukan hidup mereka. Mereka mulai menyadari satu kebenaran yang pahit. Segala ejekan, tawa palsu dan manipulasi yang mereka lakukan padaku, kini kembali menghantui mereka sendiri. Segala tindakan mereka selama ini, yang membuatku tertekan, yang membuatku menangis, sekarang menjadi sumber ketegangan dan kehancuran mereka sendiri. Dan aku tetap berdiri, diam, tenang, menunggu saat yang tepat untuk menyelesaikan semuanya. Ketenanganku bukan tanda kalah, diamku bukan tanda lemah. Diamku adalah kekuatan yang membuat mereka kehilangan pijakan dan mulai merasakan akibat dari setiap luka yang pernah mereka ciptakan padaku. Di bab ini, klimaks perlahan muncul. Mereka mulai kehilangan kontrol penuh. Tawa mereka yang dulu menusuk kini hilang, diganti frustasi dan panik. Arman mulai sadar, tapi masih terjebak antara keluarga dan istrinya sendiri. Dan Alia tetap diam, memegang kendali penuh atas satu hal yang paling penting, dirinya sendiri. Semua persiapan untuk bab terakhir, bab penutup dan puncak balas dendam psikologis telah siap. Efek dari keputusan sunyinya mulai terasa sepenuhnya, dan hanya satu langkah lagi untuk membuat mereka benar-benar jatuh. Hari itu datang seperti angin dingin yang tak terlihat, tapi langsung menusuk tulang. Aku tidak berteriak. Aku tidak menghancurkan barang atau menuntut pengakuan. Aku hanya melangkah dengan tenang, memegang kendali yang selama ini tak pernah mereka sadari aku pegang. Pagi itu, rumah terasa biasa dari luar. Mertuaku sudah sibuk dengan rutinitas yang selama ini kulakukan sendiri. Tapi kini mereka melakukannya sendiri, dan terlihat jelas ketidaksiapan mereka. Dina berlari-lari, panik karena belanjaan tidak sesuai rencana. Mertuaku mengomel karena tagihan listrik menumpuk. Arman terlihat bingung antara ingin membela aku atau mengikuti keluarganya. Aku duduk di ruang tamu, tenang, minum secangkir teh hangat. Diamku adalah perisai sekaligus senjata. Aku tidak melakukan apapun, tapi efek dari diamku dan keputusan sunyiku selama berbulan-bulan mulai mencapai puncaknya. Pertama, aku mulai membuka beberapa dokumen yang selama ini aku simpan sendiri. Catatan keuangan, dokumen penting, bukti-bukti yang menunjukkan bahwa aku selama ini menanggung semua beban rumah tangga dan finansial. Aku tidak mengumumkan apapun, aku hanya menatap mereka, tersenyum tipis sambil membuka satu persatu catatan itu di depan mereka. Mertuaku menatapku, bingung. Tanyanya suaranya mulai gemetar. Aku tetap diam, hanya mengangkat alis, tersenyum tipis. Dina mendekat, mencoba merebut dokumen, tetapi tanganku menahan. Ini bukan untuk dikurangi, kataku pelan tetapi tegas. Ini adalah fakta. Arman mulai menyadari apa yang kulakukan. Ia menatap dokumen itu dengan mata membelalak. Ia melihat semua pengeluaran, semua tagihan yang selama ini kubayar sendiri, semua urusan rumah tangga yang kubawa tanpa keluhan, dan semua beban finansial yang tidak pernah ia sadari. Ia mulai mengerti, selama ini aku bukan menantu yang lemah atau ribet seperti yang mereka katakan. Aku adalah fondasi yang menopang rumah mereka. Dan sekarang, aku memilih untuk tidak lagi menopang mereka sepenuhnya. Dina berusaha tersenyum, mencoba membela diri. Tapi Alia, ini kan bukan sepenuhnya salah kami. Aku menatapnya lama. Sepanjang ini, semua yang kalian pikir remeh, semua ejekan dan hinaan yang kalian lempar, aku yang menanggungnya. Dan sekarang,
Kalian mulai merasakan efeknya sendiri. Mertuaku mulai panik, suara meninggi. Kamu ingin menghancurkan kami?" Aku tersenyum tipis. "Bukan menghancurkan, aku hanya membiarkan kalian merasakan realita yang selama ini kusembunyikan. Ini bukan balas dendam, ini konsekuensi." Dina mulai gemetar, matanya berkaca-kaca. Ia menyadari semua senyum manis dan ejekan yang ia lempar padaku tidak lagi berlaku. Ia menyadari semua manipulasi dan tipu daya yang ia lakukan kini membalik pada dirinya sendiri. Arman menunduk, diam. Ia menatapku, dan dalam diamnya, aku membaca kesadaran. Selama ini ia salah menilai, dan sekarang ia menyadari bahwa akulah yang benar. Ia baru menyadari bahwa keheningan dan kesabaranku bukan tanda kelemahan, tapi kekuatan yang telah membalikan keadaan. Aku berdiri perlahan, membuka lembar dokumen terakhir. Ini adalah surat yang aku buat sendiri, yang merinci semua kewajiban yang selama ini aku lakukan dan membagi hak serta tanggung jawab secara adil. Aku tidak menuntut harta atau hak. Aku hanya menetapkan batas. Batas yang selama ini aku abaikan demi mereka. Mertuaku menatapku, bingung dan cemas. "Alia, apa maksudmu?" Aku tersenyum, langkahku mantap. "Maksudku sederhana. Aku tidak akan lagi menanggung beban yang bukan tanggunganku sendiri. Aku akan tetap menjadi bagian dari keluarga, tapi bukan budak yang selalu siap menanggung segala kesalahan mereka." Dina terdiam, hampir menangis. Ia baru menyadari, untuk pertama kalinya, bahwa selama ini ia memandang rendah orang yang sebenarnya kuat. Ia menyadari, semua tawa, ejekan, dan hinaan yang ia lempar padaku hanyalah topeng untuk menutupi ketidakmampuannya sendiri. Mertuaku duduk di kursi, kepalanya menunduk. Ia tahu, untuk pertama kalinya, ia kalah. Bukan karena aku berteriak, bukan karena aku menghancurkan, tetapi karena aku diam, bijak, dan memegang kendali atas hidupku sendiri. Arman akhirnya berdiri, berjalan ke arahku, menatap mataku. "Kamu benar, Alia. Selama ini aku salah menilai. Aku minta maaf." Aku tersenyum tipis tapi tegas. Permintaan maaf itu tidak perlu dirayakan. Aku tidak butuh pujian. Yang aku lakukan hanyalah berdiri di sini, tenang, elegan, dan tidak tergantung pada siapapun. Sejak hari itu, tawa mereka yang dulu menusuk kini hilang. Segala ejekan dan hinaan yang mereka lempar padaku kini berubah menjadi rasa frustasi, panik, dan kesadaran diri. Dina mulai meredam egonya, mertua mulai menunduk, dan Arman belajar menghargai aku sebagai partner sejati, bukan objek hinaan atau manipulasinya. Aku tetap tenang, tetap tersenyum tipis, dan perlahan mengambil kendali atas rumah dan hidupku sendiri. Aku tidak menghancurkan mereka secara fisik atau emosional secara brutal. Aku hanya membuat mereka merasakan apa yang telah mereka lakukan padaku, dan itu cukup. Di titik ini semuanya telah berubah. Aku bukan lagi korban. Aku bukan lagi menantu yang dipermalukan. Aku adalah wanita yang mengambil kendali atas hidupnya sendiri, tetap tenang, tetap rapi, dan tetap memimpin dari posisi elegan tanpa harus merendahkan atau membalas dendam secara kasar. Dan disinilah cerita ini mencapai klimaksnya. Segala ejekan, hinaan, dan manipulasi yang mereka lakukan padaku, kini membalik pada diri mereka sendiri. Segala tawa mereka yang menusuk kini hilang, dan aku tetap berdiri, tenang, elegan, dan tak tergoyahkan. Ini bukan akhir dari rumah tangga, tapi akhir dari manipulasi, ejekan, dan ketidakadilan. Aku telah menang, bukan dengan amarah, tapi dengan ketenangan, strategi, dan keputusan yang tepat. Aku belajar satu hal penting, kekuatan sejati seorang perempuan bukan pada teriakannya, tapi pada ketenangan yang mematikan dan keberanian untuk memilih diri sendiri. Dan disitulah segalanya berakhir. Aku tersenyum tipis, menatap mereka satu persatu, dan merasakan kemenangan yang tidak perlu diumumkan. Kemenangan yang datang dari kesabaran, dari diam yang cerdas, dan dari keberanian untuk mengambil kendali hidup sendiri. Hari ini, aku berdiri bukan sebagai korban,
tapi sebagai perempuan yang memilih mengambil kendali hidupnya sendiri. Semua ejekan, hinaan, dan manipulasi yang mereka lempar padaku selama bertahun-tahun, kini kembali kepada mereka sendiri. Tanpa aku harus marah, tanpa aku harus membalas dendam. Ketenangan dan kesabaran yang selama ini dianggap kelemahanku, ternyata adalah kekuatan terbesarku. Dari pengalaman ini, aku belajar satu hal penting. Jangan biarkan siapapun merendahkan atau mengatur hidupmu, karena kekuatan sejati datang dari keberanian memilih dirimu sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jika kamu merasa terinspirasi, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, karena setiap cerita penuh emosi seperti ini akan selalu aku hadirkan untuk kalian. Sampai jumpa di cerita kisah Fafa berikutnya. Dan ingat, kekuatanmu ada pada pilihanmu sendiri.